Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Di sini saya akan masih bahas mengenai kartu kendali ya. Seperti sebelumnya saya bahas mengenai kartu kendali di sisi pembelian. Kali ini saya akan bahas kartu kendali dari sisi penjualan ya. Dan penjualan yang saya bahas di sini adalah penjualan kredit dikirim ke customer ya. Karena menurut saya ini yang paling kompleks teman-teman ya. Karena penjualan itu kan banyak macamnya. Ada yang jual tunai, ada yang jual kredit, ada yang jual diambil customer sendiri, ada yang jual dikirim ke customer gitu ya. Dan saya bilang paling kompleks jual kredit dikirim ke customer. Karena kalau kredit berarti kan pasti ada piutang ya. Kalau dikirim ke customer berarti ada yang namanya pengiriman ya. Jadi saya ambil yang paling kompleks. Harapannya ketika teman-teman paham ini yang paling kompleks, teman-teman akan lebih mudah dalam membuat yang lebih simpel ya. Misal ada jual tunai atau jual diambil sendiri, teman-teman pasti bisa aplikasikan gitu ya. Oke. Jadi saya akan bahas penjualan kredit dikirim ke customer ya. Seperti biasa, di sini ada yang atas ini adalah transaksi yang terjadi ya dalam proses penjualan kredit ke customer, teman-teman ya. Ada SO, ada surat jalan, ada retur jual, ada invoice, dan ada pelunasan piutang. Oke, jadi di sini saya tidak memulai dari sales quotation ya, karena penawaran penjualan atau sales quotation itu menurut saya bisa by email atau seperti apa gitu ya, dan umumnya orang-orang memulainya dari sales order ya. Jadi saya mulai dari sales order. Oke. Dan PIC yang terkait di sini ada gudang, ada pengiriman, ada sales ya, ada finance, ada accounting, dan juga ada customer. Oke. Kita bahas satu-satu teman-teman ya. Pertama SO. Ya, SO atau sales order ini dibuat 3 rangkap ya. Teman-teman harus cari dulu yang buat siapa ya. Teman-teman harus cari dokumen putih nomor 1 ya, karena putih biasanya untuk dokumen yang pembuat. Oke, jadi putih nomor 1 ini dibuat oleh sales, jadi SO ini dibuat oleh sales. Oke, kemudian nomor 2, dokumen nomor 2 kuning ya, seperti yang sebelumnya. Jadi 1 itu putih, 2 kuning, 3 merah biasanya saya buatnya teman-teman ya. Kemudian kalau ada 2 tidak ada lanjutannya berarti dokumen itu berhenti ya. Tapi kalau kayak gini merah ada 3 tapi 3.3 berarti dokumen itu bergerak ke 3 PIC ya. Teman-teman tinggal ikuti 3.1 di mana, 3.2 di mana ya, kemudian 3 titik dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi balik lagi, SO putih dibuat oleh sales ya, yang kuning untuk gudang ya. Gudang ini kenapa dikasih SO sebagai didapat dari sales ya, sebagai dasar menyiapkan barang. Ya, sebagai dasar menyiapkan barang teman-teman ya. Oke, setelah dan itu dokumennya berhenti di gudang, jadi diarsip oleh gudang ya. Kemudian dokumen merah ya, merah cari yang 31. 31 ini ke customer ya. Jadi ketika customer beli kredit itu dia dikasih SO merah teman-teman ya. SO merah ya didapat dari sales saat transaksi penjualan ya. Selanjutnya diserahkan ke sopir saat barang sudah diterima dan ditukar dengan surat jalan merah invoice merah ya. Jadi ini ceritanya karena dia kredit dan minta diantar gitu ya, barangnya dikirim ya, dia dapatnya SO merah gitu sebagai dasar kalau dia sudah beli ya dan belum dikirim karena dia masih punya yang SO merah gitu ya. Kemudian dari 31 SO merah ini bergerak ke 32 ke pengiriman ya. Jadi ketika barang itu sudah dikirim maka SO merah itu harus dikasih ke bagian pengiriman ya. Jadi ini keterangannya didapat dari customer ya, didapat dari customer, tukar dengan dokumen surat jalan merah dan invoice merah yang dibawa saat pengiriman barang, saat kirim barang ya. Selanjutnya SO merah ini harus diserahkan ke gudang ya setelah kembali ke toko. Jadi pengiriman ini ceritanya waktu kirim barang dia pegang surat jalan dan invoice untuk dikasih ke customer ya. Kemudian begitu barang dikasih, SO dari customer itu diminta dan ditukar dengan surat jalan dan invoice tersebut. Jadi dia berangkat bawa surat jalan dan invoice, pulang dia bawa SO ya gitu. Kemudian SO itu diserahkan ke gudang ya, dokumen 33 ya, gerak selanjutnya ke gudang, didapat dari sopir yang kembali dari pengiriman ya. Selanjutnya SO merah ini diserahkan ke finance. Jadi sama gudang setelah dapat dari pengiriman, sopir
dikirim ke finance ya 3.4 ya, berhenti ya, karena tidak ada 3.5 sudah. Jadi 3.4 ini berhenti di finance. Jadi ending dokumen SO berhentinya di finance ya, di ending transaksi. Oke, itu SO. Kemudian surat jalan SJ ya, yang buat putih dibuat oleh gudang ya sebagai dokumen arsip. Kemudian dokumen 2 kuning ya, dokumen 2-nya kuning, ini tidak bergerak juga ya, tidak ada 2.1 2.2 ya, hanya 2 gitu ya. Jadi dokumen kuning ini untuk sales ya, didapat dari gudang sebagai kontrol atas SO yang sudah diterbitkan apakah sudah dikirim apa belum gitu ya. Jadi kenapa sales perlu dokumen surat jalan gitu ya? Ini sebagai dokumen kontrol bahwa SO yang dia buat itu kan artinya untuk dikirim ke customer itu sudah apa belum. Jadi dia bisa tahu SO yang outstanding mana itu hanya dari surat jalan. Kalau sudah ada surat jalan berarti SO itu sudah close. Ya, kurang lebih ya. Kemudian dokumen ketiga warna merah, kita lihat yang 3.1 ya. Jadi surat jalan pertama, surat jalan merah ya 3.1 ini didapat dari gudang. Jadi yang bikin gudang dikasih ke pengiriman ya, selanjutnya diserahkan ke customer saat barang diterima customer ya, ditukarkan dengan SO merah ya. Pada saat pengiriman ini sopir membawa surat jalan merah dan invoice merah yang ditaruh di dalam amplop. Jadi invoice-nya taruh di dalam amplop teman-teman ya, karena invoice itu ada harganya ya. Jadi sopir tidak perlu tahu gitu ya. Atau dua-duanya ditaruh amplop pun tidak ada masalah. Jadi nanti tinggal dikasih ke customer ya. Tapi surat jalan biasanya sih sopir masih perlu sih. Jadi yang biasanya sih umumnya yang ditaruh amplop hanya yang invoice. Karena surat jalan itu sopir masih perlu memastikan barang yang diangkut itu sesuai enggak. Jadi sopir juga bertindak sebagai QC akhir gitu ya. Dari surat jalan dicocokkan barang yang di surat jalan harus sama dengan barang yang diangkut. Gitu ya kurang lebih ya. Nah, 3.1 kemudian gerak kemana ini 3.1? Lanjut ke 3.2. Nah, 3.2 surat jalan merah ini selanjutnya didapat dari sopir ke customer. Jadi tadi kan sopir bawa surat jalan merah, kemudian diserahkan ke customer ya. Jadi di sini customer pegang surat jalan merah ya 3.2 setelah dapat dari sopir ya. Keterangannya didapat dari sopir pengiriman saat terima barang ya, dengan cara ditukar dengan SO merah. Jadi SO merahnya tadi dikasih ke sopir, dia dapat surat jalan merah ya. 3.2 kemudian lanjut ke 3.3. Nah, 3.3 selanjutnya dokumen itu diserahkan ke finance ya. Dapat dari customer yang ditukar dengan invoice putih saat pelunasan ya. Jadi ini tapi masuk ke finance hanya saat pelunasan teman-teman ya. Sebelum pelunasan tidak mungkin dapat masuk ke finance karena dia akan pegang surat jalan merah itu sampai dengan dia melunasi ya. Tapi ending dokumen setelah selesai ya itu larinya ke finance surat jalan merahnya gitu ya. Sampai di 3.3 sudah selesai ya, nggak ada 3.4 ya. Jadi ending dokumen nanti di finance. Kemudian retur jual ya, retur jual. Retur jual di sini 3 rangkap ya. Yang pertama dokumen putih ya dibuat oleh finance. Kenapa dibuat oleh finance? Agar tahu ya retur tersebut akan dipotongkan dengan invoice mana ya. Retur tersebut akan dipotongkan dengan invoice mana. Jadi yang buat retur usahakan finance ya. Tapi kuning diserahkan ke gudang ya. Dapat dari finance sebagai dokumen pendukung atas masuknya stok barang retur. Jadi gudang kan kemasukan barang tuh dia butuh dokumen pendukung untuk dokumen kontrol ya. Jadi dia dapat yang warna kuning ya, dan itu dokumennya berhenti di gudang ya. Sales pun sama. Dapat dokumen merah ya, dokumen nomor 3 dan itu dokumennya stop di sales ya. Didapat dari finance sebagai arsip dan dokumen pendukung untuk menghitung omset bersih after retur. Ya, kenapa sales perlu? Karena biasanya sales ini juga perlu tahu omset bersihnya berapa gitu ya. Dan ketika ada retur tentu itu harus dikurangkan. Itu biasanya untuk hitung-hitungan komisi, bonus dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mereka perlu tahu. Oke. Dan supaya tahu juga customer mana sih yang retur ke dia gitu. Jadi dokumen retur dibuat 3 rangkap ya. Finance, gudang dan sales. Oke. Selanjutnya invoice. Ya, invoice ini juga dibuat 3 rangkap teman-teman. Ya, cari yang nomor 1 putih. Ya, nah ini agak rumit karena alur dokumennya cukup banyak. Jadi putih ini dibuat finance ya, tapi putih ini pun dokumen jalan ya 1.1. Oke. Jadi putih dibuat finance. Keterangannya ini diarsip dulu dan diserahkan ke customer pada saat pelunasan.
Oke, jadi pada saat buat invoice itu masih dipegang dulu teman-teman. Baru pada saat pelunasan baru dikasih customer. Sebelum lunas, finance pasti masih pegang dokumen putih. Ya. Selanjutnya dokumen putih 1.1. Ini larinya ke, nah ini 1.2, putih 1.2 ini larinya ke customer ya. Ini keterangannya didapat dari finance saat faktur dilunasi ya. Jadi saat faktur dilunasi, maka invoice putih harus dikasih ke customer ya. Jadi kalau lunas, customer dapat putih ya. Selanjutnya invoice putih tersebut ditukar dengan surat jalan merah dan invoice merah yang didapat saat pengiriman barang ya. Ingat ya teman-teman ya, tadi saat pengiriman kan si sopir ngambil SO merah ditukar dengan surat jalan merah dan invoice merah. Nah, itu ketika pelunasan surat jalan merah dan invoice merah harus ditarik diganti dengan yang putih gitu. Jadi surat jalan merah dan invoice merah endingnya lari ke finance ya tadi. Tadi sempat kita bahaskan surat jalan merah dan invoice merah endingnya lari ke finance. Nah, ini surat jalan merah lari ke finance. Nah, ini juga lari ke finance nantinya gitu ya. Oke, jadi yang putih 1.2 dokumen putih ini jalan endingnya ke customer ya. Setelah itu dokumen putih ini sudah tidak jalan lagi ya, sudah 1.2 selesai dokumen ending di finance. Kemudian kuning. Kuning ini dokumen stop, dokumen berhenti ya, enggak gerak ya. Dia sebagai arsip finance ya, kuning ya. Merah, selanjutnya merah 3.1. Nah, ini 3.1 dokumen merah pertama untuk sopir ya, invoice kuning. Sorry, bukan kuning, ini merah ya. Nomor 3 ini dokumen merah. Ya, jadi invoice merah ini ditaruh di dalam amplop untuk dibawa sopir saat kirim barang ya. Jadi invoice ini yang merah. Jadi tadi kan invoice bikin langsung putih, kuning, merah ya. Putih sama kuning diarsip dulu, yang merah dikasih ke sopir saat kirim barang gitu. Ya, jadi invoice merah ini ditaruh di dalam amplop untuk dibawa sopir saat kirim barang. Selanjutnya ini diserahkan ke customer dan ditukarkan dengan SO merah ya, seperti yang proses tadi saat kirim SO merah dari customer ditarik diganti dengan surat jalan merah dan invoice merah. Oke. Invoice merah 3.1 berarti kan untuk pengiriman. Nah, selanjutnya dia gerak ke customer pasti 3.2 ya. Jadi merah 3.2 ini didapat dari sopir saat terima barang. Ditukar dengan SO merah ya, sama penjelasannya seperti yang tadi. Selanjutnya gerak lagi 3.3 ke finance ya, didapat dari customer yang telah melunasi hutang, ditukarkan dengan invoice putih gitu ya. Jadi mutasinya 3 kali teman-teman ya. Invoice merah ini. Jadi dari pengiriman sopir ke customer, customer ke finance setelah lunas. Ya. Nah, sampai di sini ini sudah selesai. Sudah lunas, berarti kan ketika lunas maka finance cetak dokumen pelunasan piutang ya, BPK, bukti bank, BBM, bukti bank masuk ya, putih untuk arsip sendiri. Gitu ya. Nah, sampai di sini transaksi sudah selesai, teman-teman. Nah, kita sekarang coba analisa dokumen ending. Nah, di sini uniknya kalau penjualan, teman-teman harus review dokumen ending yang dikoleksi sebelum lunas dan dokumen ending yang dikoleksi setelah lunas, gitu, supaya tahu bedanya. Ya, kita bicara sebelum lunas dulu. Ya, sebelum lunas. Nanti yang membedakan itu di invoice sih biasanya, teman-teman. Di finance terutama yang beda ya. Oke, yang sebelum lunas dulu deh, bagian gudang. Dia punya yang namanya SO kuning, ya. Ini dokumen berhenti ya, SO kuning, jadi arsip berarti. Kalau yang ini dokumen gerak, jadi bukan di gudang endingnya. Surat jalan putih. Nah, ini bentar. Ini surat jalan retur, ini kebalik. Biar nggak bingung ya. Nah, SO kuning, surat jalan putih, retur jual kuning. Nah, itu dokumen ending yang dikoleksi sama bagian gudang. Ya. Setelah lunas, sama. Kuning, SO kuning, retur kuning, SJ putih. Ya. Ini, ya. SO kuning, SJ putih, retur kuning. Sama, tidak ada beda kalau gudang. Ya. Kemudian pengiriman. Pengiriman ini sebelum lunas, dia 3.2 ini dokumen gerak, 3.1 dokumen gerak, ini dokumen gerak semua. Jadi dia sebelum lunas itu tidak bawa dokumen ya. Jadi dia hanya dokumen transit saat pengiriman. Jadi dia tidak punya dokumen apapun baik sebelum lunas maupun setelah lunas ya. Kemudian sales. Sales adalah dokumen endingnya adalah pertama SO putih
ya yang dia bikin. Kemudian surat jalan kuning, ya ini saya balik. Nah, oke. Jadi sales ya, SO putih, surat jalan kuning, ini juga dokumen berhenti ya, retur jual merah ya, retur merah ini juga dokumen berhenti ya. Jadi dokumen ending untuk sales adalah SO putih, SJ kuning dan retur merah ya yang sebelum lunas. Yang setelah lunas sama, SO putih, SJ putih, retur merah. Ya, enggak ada beda. Nah, kemudian finance ini yang nanti agak beda ya. Yang sebelum lunas dia collect yang namanya SO merah ya. SO merah ini dokumen ending paling terakhir 3.4 ya, enggak ada 3.5 ya. SO merah ini yang didapat dari sopir tadi dari gudang ya, yang dapat dari customer ketika pengiriman kan dia harus narik SO merah. Nah, itu endingnya dikasihkan ke finance ya sebelum lunas. Jadi SO merah, retur putih, SJ ini SJ merah hanya didapat saat pelunasan ya. Cluenya di sini teman-teman ya, saat pelunasan. Artinya sebelum lunas dia tidak masuk ya dokumen itu. Kemudian retur putih. Nah, ini dokumen berhenti. Jadi masuk ya, retur putih dokumen ending sebelum lunas. Invoice kuning. Nah, ini juga dokumen berhenti yang kuning ya. Tapi kalau yang putih ini kan masih gerak. Nah, dokumen kuning ya. Putih ini masuk ke finance pada saat pelunasan. Jadi yang sebelum lunas tidak boleh dimasukkan ya. Sama, ini juga didapat dari customer yang telah melunasi. Ya, yang merah juga tidak boleh dimasukkan. Nah, kemudian pelunasan ini juga jelas ya, setelah lunas pasti baru ada. Jadi sebelum lunas, finance pegang SO, retur, dan invoice putih dan kuning. Ya, retur putih, invoice putih dan kuning. Oke. Kemudian setelah lunas, maka SO merah tetap, surat jalan merah ya, akhir dapat ya setelah surat jalan merah dan invoice merah itu kan ditukar dengan invoice putih. Ya, maka surat jalan merah ada, retur putih ada, tetap invoice putih tidak ada ya karena sudah lunas. Jadi tinggal invoice merah dan kuning. Ditambah bukti bank masuk pelunasan piutang. Itu dokumen ending yang setelah lunas untuk finance gitu. Selanjutnya untuk accounting, nah, sama teman-teman, sama kayak pembelian. Jadi accounting di sini saya konsepkan dia tidak mengarsip dokumen apapun karena prinsipnya accounting di sini tidak terlibat dalam transaksi, dia hanya sebagai checker gitu ya. Jadi kalau accounting mau ngecek data, dia bisa pinjam dokumen finance gitu ya. Tapi teman-teman, ada perusahaan yang accountingnya dilibatkan checking dokumen dan arsip dokumen sekaligus gitu. Nah, kondisi seperti itu seandainya diperlukan accounting untuk arsip dokumen gitu ya, maka tinggal ditambahkan di masing-masing rangkap ini satu rangkap untuk accounting teman-teman ya. Satu rangkap tinggal ditambahkan untuk accounting gitu. Kenapa? Itu untuk yang mengharuskan accounting arsip gitu ya. Tapi di sini konsepnya adalah dokumen minimal. Saya meminimalkan rangkap-rangkap itu supaya ending transaksinya itu jelas, yang berkepentingan gitu ya. Kalau accounting biasanya dia tidak terlibat, makanya saya tidak masukkan. Tapi kalau mau dikasih juga tidak apa-apa, tinggal ditambah satu rangkap, gitu ya. Jadi konsepnya dia pinjam dokumennya finance. Jadi semua arsip itu nanti larinya ke finance, teman-teman. Ya, jadi nanti ngarsip itu berdasarkan bukti bank keluar akhirnya, ya, atau berdasarkan faktur-faktur yang belum lunas. Jadi kalau yang sudah lunas lihatnya dari bukti bank keluar, kalau yang belum keluar dari invoice-invoice yang sudah yang belum lunas gitu ya. Jadi pasti ada runtutannya. Kalau bukti bank keluar berarti ada invoice, ada surat jalan, ada SO, retur dan kawan-kawan gitu ya. Tapi kalau belum lunas berarti hanya invoice tanpa ada bukti bank keluar gitu. Invoice, surat jalan, SO seperti itu ya. Jadi pengarsipan semua sumbernya dari finance kalau di konsep ini gitu ya. Tapi tinggal disesuaikan kebutuhan di lapangan seperti apa. Ya, kemudian selanjutnya adalah customer. Ending dokumen customer ini apa sih? Sebelum lunas, ending dokumen customer adalah surat jalan merah dan invoice merah. Ya. Karena belum lunas, jadi dapatnya yang warna merah. Tapi begitu lunas, dia dapatnya invoice putih. Ya, surat jalan merah dan invoice merah ditarik, dikasih ke finance, dia dapatnya invoice putih. Ya, ketika putih itu udah clear, dia sudah lunas, jadi tidak ada hutang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu kurang lebih gambaran terkait konsep kartu kendali teman-teman.
Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa mengaplikasikan di klien kalian masing-masing gitu ya. Jadi dokumen kartu kendali ini bisa diterapkan di transaksi apapun. Jadi saya hanya memberi dua clue ya, pembelian dan penjualan, karena itu terkait dengan pihak eksternal yang tentunya Anda harus mengatur sebaik mungkin gitu ya, terkait dokumen-dokumen kontrol gitu. Tapi ada dokumen-dokumen kontrol lainnya yang misal untuk internal ya, misal pengeluaran barang, misal penyesuaian persediaan, job costing misal, pikas keluar dari finance, itu kan dokumen-dokumen yang transaksi untuk internal gitu. Jadi harusnya Anda lebih mudah karena tidak banyak pihak yang terkait gitu ya. Tapi konsepnya di sini adalah Anda harus memastikan dokumen ending itu seperti apa gitu, dan pastikan masing-masing bagian itu punya dokumen ending yang memang diperlukan untuk dia gitu. Jadi pastikan Anda monitor dokumen ending teman-teman, karena ini biasanya yang kelewat kalau kita bikin konsep kartu kendali gitu ya. Jadi ini gudang dia terkait dengan SOSJ dan retur. Jangan sampai dia dapat invoice, kan tidak perlu gitu. Nah, jadi dalam membuat kartu kendali pastikan dokumen ending itu terdistribusi dengan tepat gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu dari saya teman-teman. Nanti file Excel ini juga akan saya kasih gitu ya. Semoga bisa membantu teman-teman dan berikan gambaran. Ya, thank you. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.